Di pagi hari yang berselimut kabut tipis, pasar tradisional di pinggiran kota itu sudah ramai. Adele berjalan cepat, tas belanja bergoyang di lengannya. Pikirannya terbelah antara daftar belanja dan hari pernikahan yang kian mendekat. Senyum Adele masih mudah terkembang. Ia menikmati kebiasaan sederhana, berhenti di warung sayur langganan, memilih tomat yang masih hangat kena embun, membeli kue kecil untuk ibunya. Rumah Anissa tidak jauh dari pasar. Rumah itu sederhana tapi rapi. Setiap sudutnya bercerita tentang waktu yang telah dilalui seorang ibu tunggal membesarkan anak. Begitu Adele membuka pintu, aroma kopi hangat dan wangi sabun lembut menyambut. Di dapur, piring-piring tertata rapi dan ada keheningan yang nyaman. Sebuah rumah yang masih terasa seperti milik seorang ibu yang selalu menunggu anaknya pulang. Anissa sedang menyapu teras ketika Adele masuk. Wajahnya menua oleh waktu, tapi matanya tetap tajam. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Keramahan yang terlatih dan sedikit kesunyian yang tak pernah benar-benar hilang. Mereka berbincang ringan. Suara mereka seperti biasa, penuh kasih dan kanggung-kanggung manis tentang persiapan pernikahan. Anissa memperhatikan entah apa pada raut wajah Adele. Ada bahagia, ada kegelisahan kecil. Beberapa hari setelah itu, rumah mulai terasa ada penghuni baru. Suami Adele, Raka, datang ke rumah mertua karena tempat tinggalnya yang lain terasa sepi. Raka, seorang pemuda penjahit yang telaten, membawa mesin jahit portabel dan setumpuk kain. Tangan-tangannya penuh bekas jarum, dan ia tampak rapi namun sederhana. Ia berusaha menyesuaikan diri. Pada awalnya, ia duduk di pojokan ruang tamu, membantu di kebun, atau memperbaiki sesuatu yang rusak. Kehadirannya sunyi seperti jam yang baru dipasang. Suatu sore kecil, ketika Adele sedang di pasar, membeli kain untuk kerudung pengantinnya, Raka memutuskan mandi cepat sebelum menyiapkan makan malam. Ia terbiasa mandi sendiri di kamar mandi belakang. Pintunya selalu dikunci. Tapi hari itu, karena terburu-buru, Raka lupa menguncinya. Saat ia membuka pintu, kedua orang itu saling terpaku. Bukan satu adegan dramatis, hanya momen sederhana yang berubah menjadi canggung. Anissa berdiri di sana, rambutnya masih basah, sapu tangan melingkar pada pinggangnya. Mata mereka bertemu, kemudian tersipu. Keduanya mundur. Anissa menutup pintu lebih rapat. Suaranya sedikit bergetar saat berkata maaf. Raka segera membalik badan, memohon maaf pula. Kejadian itu singkat, lebih seperti gelombang kecil yang lewat. Tapi gelombang itu tak segera hilang. Setelah itu, ada jeda-jeda aneh di antara mereka. Raut muka yang seringkali menanggung suatu yang tak diucapkan. Waktu berlalu, dan rumah itu perlahan berubah. Anissa yang sebelumnya lebih berhati-hati, mulai menata pakaiannya dengan cara yang berbeda. Bukan pakaian vulgar, bukan itu, melainkan pilihan yang membuat tubuhnya lebih percaya diri. Blus yang sedikit lebih pas, warna-warna yang hangat, selendang yang dipilih untuk menonjolkan garis bahunya. Ada alasan sederhana, ia ingin merasa cantik, hidup, terlihat lagi setelah waktu berkabung. Namun yang lain melihatnya sebagai pesan, dan pesan itu memicu bisik-bisik di kepala Raka. Raka sendiri berjuang, ia pria yang ramah dan taat, tapi ia juga manusia. Ketika Anissa tersenyum padanya di meja makan, ada sesuatu dalam senyum itu yang bukan sekadar terima kasih. Ada kelembutan untuk dirinya sendiri yang memantul kepada orang lain. Raka merasakan denyut yang asing di dadanya. Rasa kagum, rasa bersalah, dan rasa ingin melindungi. Perasaan-perasaan ini yang pada awalnya samar mulai menumpuk seperti awan sebelum hujan. Malam-malam di rumah mertua sering tenang, lampu-lampu redup. Suara radio dari kamar sebelah hanya samar. Dan ketika lampu ruang tamu mati, ada ruang kosong yang terasa padat oleh perasaan yang tak diucapkan. Anissa duduk di kursi rotan sambil menenun. Jemarinya bergerak cekatan. Raka lewat di depannya membawa piring. Tangan mereka sesaat hampir bersentuhan. Kehangatan dari sentuhan singkat itu meninggalkan jejak yang tak terlihat. Bukan tindakan besar, hanya sapuan kecil yang membekas lama. Adele tidak menyadari hal-hal kecil itu. Ia sibuk dengan daftar tamu, pilihan makanan, dan percakapan dengan tumun men perempuan. Ia percaya pada cintanya dengan Raka,
dan pada niat baik ibunya. Ia percaya keluarga mereka akan saling menjaga. Tetapi di balik tirai, dalam bisik pintu yang tertutup, rasa bersalah mulai berakar. Raka sering terbangun tengah malam oleh keributan batinnya. Ia menanyakan pada hatinya, apakah ia menghormati ikatan yang ada. Anissa sendiri bermandikan keraguan. Ia tidak pernah berniat merusak, tapi ia juga tak ingin kembali menjadi beang-beang dirinya sendiri. Ada kebutuhan akan pengakuan, akan sentuhan yang menegaskan ia masih ada, bukan sebagai makhluk penggoda, tapi sebagai manusia yang hidup. Bab pertama ini menutup dengan satu adegan kecil. Suatu malam, setelah rumah tidur dan lampu sudah dipadamkan, Raka duduk di bangku kecil di halaman. Ia menatap ke langit, menarik napas panjang. Di belakang kaca, Anissa menutup tirai. Ia tahu Raka di luar. Keduanya melihat langit yang sama, terpisah oleh bingkai jendela dan keputusan yang belum dibuat. Ada medan magnet tak terlihat yang menarik dan menolak pada waktu bersamaan. Mereka belum bertindak, hanya perasaan yang berkelebat, janji akan badai yang mungkin datang, atau angin yang akan berlalu di sini. Cerita berhenti sejenak, bukan untuk memberi jalan pada adegan yang eksplisit, tetapi untuk memberi ruang pada pilihan dan konsekuensi. Pembaca dibiarkan merasakan getarannya, godaan yang lembut, kerinduan yang menimbulkan bahaya, dan dilema moral yang membayangi setiap langkah. Setelah malam ketika Raka duduk di bangku halaman, dan Anissa menutup tirai, rumah itu seperti menyimpan napas. Hari-hari menjadi rutinitas yang sama namun memuat lapisan lain. Setiap gerak, setiap sapon, terasa bernilai dua. Ada makna yang jelas dan makna yang tak terucap. Orang luar takkan melihat apa-apa. Hanya mereka yang tinggal di dalam rumah yang merasakan perubahan kecil itu. Seperti deru halus di balik tembok. Pagi itu, Anissa menyiapkan sarapan dengan teliti. Geraknya cekatan. Tangan yang biasa memasak untuk dua, kini menyiapkan piring untuk 3 sampai pernikahan Adele. Ia menyusun piring dengan otomatis, tapi dalam kepalanya berputar-putar satu pikiran tentang kehampaan yang pernah menganga setelah suaminya tiada, tentang bagaimana ia mencoba mengisi hidupnya kembali. Ia tak pernah berniat merusak, ia hanya mencari cara agar tubuh dan hatinya merasa hidup. Itu alasan yang sah, pikirnya. Namun di matanya ada kelelahan. Dan saat ia menatap cermin, ada garis-garis baru di wajah yang tak lagi bisa ditutupi senyum. Raka datang ke meja makan, lebih pagi dari biasanya. Ia menyajikan teh mangga sap meya, mencoba menjaga agar semua tampak biasa-biasa saja. Wajahnya menahan letupan perasaan yang ia sendiri belum mampu beri nama dengan pasti. Ketika tangannya melewati meja, lalu hampir menyentuh lengan Anissa, kedua mata mereka bertemu sejenak. Jeda itu panjang di antara dua napas. Mereka saling tarik mundur, bukan karena sengaja. Seperti dua orang yang mengalah pada sesuatu yang lebih besar. Rasa hormat, hukum, dan rasa bersalah yang menjalar. Adele pulang dengan tas belanja yang berat. Ia berceloteh tentang kain yang dipilihnya. Sambil sesekali tertawa, ia memerhatikan sesuatu yang berbeda di wajah ibunya. Cara ibunya menata rambut, cara berdirinya yang seolah lebih percaya diri, namun ia tak mengaitkan pikiran-pikiran gelap. Cinta Adele pada Raka bersih dari kecurigaan. Ia mempercayakan rumahnya pada kedua orang yang kini hidup berdampingan dengannya. Seiring waktu, ketegangan yang tak diungkapkan mulai meninggalkan jejak. Anissa menjadi lebih sering keluar sebentar, mengunjungi pasar lebih lama, menengok tetangga, bahkan menghadiri pengajian di sore hari. Ada kecenderungan untuk tampil lebih rapi, bukan untuk memancing, tegas ia pada dirinya sendiri, melainkan untuk merasa kembali seperti orang yang penuh nilai. Namun di kepala Raka, setiap sapuan selendang, setiap kancing yang dipilih Anissa menjadi bahan perenungan berbahaya. Ia bertanya pada dirinya, apakah perhatianku murni karena ia istri seorang sahabat lama, atau ada terlalu banyak ruang kosong yang mulai kuhuni dengan perasaan sendiri? Malam-malam menjadi arena bisu. Suara radio yang tak sengaja lebih keras. Langkah kaki yang tiba-tiba, pintu yang tertutup lebih cepat. Kadang, di depan lemari yang lampunya remang, Anissa berdiri sejenak menatap gaun yang akan dikenakan Adele. Jari-jarinya mengusap kain itu pelan.
Raut wajahnya menunjukkan kerinduan akan masa lalu, akan sentuhan yang bukan miliknya lagi. Dalam cermin, ia melihat seorang ibu dan juga seorang perempuan yang ingin dihargai. Kerinduan ini bukanlah hendak menikahi orang lain, tetapi pengakuan atas dirinya sendiri. Raka, di sisi lain, mulai menuliskan pikirannya secara diam-diam. Ia membeli sebuah buku kecil yang disimpan di bawah bantalnya. Bukan untuk rencana kotor, tetapi sebagai tempat menengahi semua kebingungan. Tulisan tangannya goyah. Ia menulis, "Aku ingin melakukan yang benar." Dua kata itu, ia ulang-ulang sebagai doa. Dalam halaman berikutnya, ia menulis tentang rasa takut akan menghancurkan kehidupan orang yang ia cintai. Adele, ibunya, dan martabat keluarga. Kata demi kata memperjelas satu hal. Ada garis yang tak boleh dilangkahi, apapun yang terasa antara mereka. Suatu sore, ketika hujan turun tipis, Adele menerima telepon dari salah satu kurir yang menanyakan jadwal pengiriman kain untuk pesta. Ia meninggalkan rumah sebentar untuk menemui kurir. Di saat itu, Anissa dan Raka tertinggal di ruang tamu. Mereka duduk berseberangan, jarak yang cukup, namun hawa di antara mereka tegang. Anissa menata kopi. Gerak jemarinya lambat. Raka membantu mengambil gula lalu berhenti, menahan napasnya. Ada lampu kuning dari sudut ruang tamu yang menyorot partikel debu. Dalam sinar itu, raut muka mereka tampak seperti dua potret yang berhenti waktu. Anissa menatap jari-jarinya sendiri, kemudian mengangkat pandangan dan berkata dengan suara rendah, "Kamu baik-baik saja, Raka?" Nada suaranya bersahaja, bukan menggoda. Namun ia tahu ia menanyakan sesuatu yang besar. Raka menelan, menunduk. Suaranya samar ketika menjawab, "Saya baik, Bu. Hanya banyak pikiran sebelum nikah." Jawaban itu benar. Kecemasan tentang pekerjaan, tentang masa depan. Tetapi nada itu juga menyembunyikan hal lain. Mereka memilih topik lain, kain, pekerjaan, tentang bagaimana menata kamar pengantin. Adele pulang lebih cepat dari perkiraan. Di ambang pintu, ia melihat dua sosok yang tampak tegang. Seketika ia merasakan sesuatu yang tidak sinkron. Perutnya seperti ditarik. Ia menggoreskan senyum tipis dan meletakkan tas belanja di lantai. "Bagaimana pagi kalian?" tanya. Suasana berusaha dipulihkan menjadi kebiasaan sehari-hari. Adele tak melihat secara jelas apa yang terjadi, tetapi ia peka pada perubahan nada suara, pada jeda-jeda yang lebih sering. Ia merasakan ada yang perlu dijaga. Di malam yang lain, ketika hujan lebat membawa angin yang membentur jendela, Anissa berdiri di teras, memandang ke jalan. Hujan menyapu kota, dan seolah membersihkan udara dari segala keraguan. Di Tuhannya, ia meminta petunjuk. Ia memikirkan masa depan Adele, dan ia memikirkan kehormatan keluarga. Kata-kata itu berputar di kepalanya, seperti keyakinan yang harus dijaga. Pada saat itu, ia mengambil keputusan yang tegas. Ia harus menata hidupnya sendiri, tetapi dengan cara yang tidak akan membahayakan orang lain. Keputusan itu bukanlah momen dramatis yang langsung mengubah segalanya. Ia memulainya perlahan, menghubungi teman lamanya, menerima tawaran ikut kursus menjahit untuk menyalurkan kreativitas, menghadiri pertemuan ibu-ibu di lingkungan. Keterlibatan itu memberi ruang pada Anissa untuk menemukan sorotan lain dalam hidupnya, bukan untuk mendapatkan perhatian seorang pria yang tinggal di rumahnya, tetapi untuk menemukan kembali harga diri dan jejaring sosial yang sehat. Ketika ia berada di kursus, ia tertawa tanpa beban. Ia berbicara tentang pola dan kain, bukan tentang ketertarikan apapun. Raka pun mengambil langkah nyata. Ia mengatur ulang rutinitasnya. Semakin sering ia menghabiskan waktu di luar rumah untuk memperbaiki pesanan jahitan, membantu tetangga, atau bahkan bekerja lembur di tempat jahit temannya. Ia juga mulai membuka diri pada seseorang di tempat kerjanya, seorang rekan yang ramah dan obrolan ringan, bukan karena ia ingin melupakan perasaan yang mengguncangnya, melainkan karena ia ingin mengalihkan energi itu ke hubungan yang tidak bertetangga dengan ikatan keluarga. Keduanya sadar keputusan itu, seperti merekatkan sobekan tipis pada kain rapuh. Tidak ada kemenangan dramatis, hanya usaha berulang untuk menegakkan batas-batas. Dalam prosesnya, ada momen-momen mundur, tatapan yang terlalu lama, senyuman yang lebih lambat,
telepon yang ditutup lebih awal. Namun setiap kali ada satu titik rawan, salah satu dari mereka mengambil langkah mundur. Seolah ada kesepakatan tak bersuara yang mereka buat. Demi Adele, demi keluarga, demi martabat masing-masing. Adele sendiri juga mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia melihat perubahan pada ibunya Cara. Ibunya berkumpul dengan teman-teman, tawa yang lebih lepas, aktivitas baru yang membuat Anissa bersinar dalam cara yang sehat. Ia juga menyadari upaya suaminya untuk lebih sering berada di bengkel dan membicarakan masa depan mereka. Adele merasa lega sekaligus waspada. Ia menempatkan kepercayaan pada mereka, namun juga memutuskan untuk lebih hadir di rumah. Bukan untuk mengawasi, tetapi untuk menjadi pengikat yang kuat antara dua orang yang ia cintai. Adegan pagi yang tenang, matahari menyelinap secara malu-malu melalui tirai, menyinari meja makan yang masih berantakan piring kemarin. Di dapur, Anissa menuang teh dengan gerakan mantap. Raka masuk, mengambil secangkir, dan menatap keluar jendela untuk sejenak. Ada ruang sunyi antara mereka. Namun kini ruang itu diisi oleh tindokan-tindokan kecil yang menunjukkan komitmen, percakapan yang jujur, jarak yang dipilih, langkah-langkah untuk memperbaiki diri. Mereka belum menyelesaikan segalanya. Masalah batin tak hilang semudah itu, tetapi mereka memilih jalur yang mencoba melindungi keluarga. Pagi itu langit berat, mendung menempel rendah, seperti lukisan yang belum selesai. Udara terasa lembab, dan suara motor yang lalu lalang di jalan kampung teredam oleh gerimis tipis. Di dalam rumah, suasana terasa padat, bukan karena keributan, melainkan karena hal-hal kecil yang menumpuk, tatapan yang terlalu lama, kata yang tertahan, langkah yang diambil untuk menghindari berbicara hal-hal tertentu. Adele menata undangan di meja makan ketika selembar kertas jatuh, terlipat di sudutnya. Ia mengambilnya tanpa sengaja melihat coretan pensil di belakang kertas itu, beberapa catatan kecil tentang kain dan pola, dan sebuah nomor telepon yang tak asing. Hatinya mendadak panas. Ia mencoba menenangkannya dengan menarik napas panjang. Mungkin hanya bukti pekerjaan suaminya, namun di dalam dada sesuatu mengeras. Rasa ingin tahu yang mulai menjadi kecemasan. Sejak beberapa minggu terakhir, Adele memang sering merasakan sesuatu yang berbeda. Ibunya tampak lebih bertenaga. Ada keceriaan yang tak bisa ia jelaskan. Namun juga ada momen-momen di mana ibunya menutup diri dari pembicaraan keluarga. Raka pulang lebih sering pada jam-jam tak terduga, atau pergi malam tanpa kabar jelas. Alasan yang kadang masuk akal, kadang terasa samar. Adele memilih percayakan hati. Namun kali ini ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada rahasia kecil yang mengambang di udara. Rumah mereka, ia tak langsung menuduh. Adele memutuskan untuk mengamati lebih dulu. Ia mulai hadir lebih banyak di rumah, membantu ibunya di dapur, menyisihkan waktu untuk duduk bersama Raka di bengkel. Awalnya semua terasa biasa. Tawa kecil, obrolan tentang bahan, dan rencana pernikahan yang riuh. Namun kemunculan jeda-jeda itu, kedipan mata yang berbicara lebih dari kata, senyum yang bertahan lama setelah percakapan, membuat Adele tak bisa tenang. Sementara itu, Anissa merasakan ketegangan baru. Ia menyadari bahwa upayanya untuk menemukan kembali dirinya mulai meninggalkan jejak yang tak ia inginkan. Setiap kali ia bertemu Adele, hatinya meremas. Ia takut sekali jika anaknya tahu bahwa kebebasan kecil yang ia cari justru menciptakan luka. Di malam-malam ia terjaga. Anissa menatap langit-langit kamar, mengulang janji pada dirinya sendiri. Ia tak akan membiarkan kesalahpahaman hancurkan kebahagiaan Adele. Ia ingin menjaga harga diri, bukan merusaknya. Raka, di sisi lain, berjuang melawan kebingungan batin. Ia sering menutup diri di bengkel, memegang potongan kain, seperti memegang keputusan yang sulit. Ia tahu botas-botas yang tidak boleh dilanggar, bukan hanya karena norma, tapi karena rasa tanggung jawab pada Adele. Setiap kali ia melihat Anissa, hatinya bergetar, bukan karena nafsu semata, melainkan karena simpati mendalam kepada seorang perempuan yang telah kehilangan banyak di hidupnya. Raka bertekad menempatkan jarak. Ia menolak panggilan telepon,
yang terasa mengundang. Ia menolak menghabiskan waktu berdua di ruang yang sama tanpa alasan, dan ia menimbang langkah yang lebih tegas, mencari tempat tinggal sementara agar suasana tidak menekan. Suatu sore, ketika hujan rintik turun lagi, Adele memutuskan untuk bertanya langsung, bukan menuduh, tetapi ingin memahami. Ia menunggu Raka yang sedang merapikan mesin jahit, lalu duduk di pinggir bangku. Tubuhnya sedikit menunduk, tangan bermain dengan kain undangan, nada suaranya lembut namun tegas. Kak, ada yang ingin kubicarakan. Aku merasa akhir-akhir ini ada jarak. Apa semuanya baik-baik saja antara kita? Ia menatap ke Raka dengan mata yang menuntut kejujuran, bukan drama. Raka menelan, sekali lagi menimbang kata. Tubuhnya menegang, bahu sedikit mengendur, dan ia mengangkat kepalanya untuk menatap Adele langsung. Bahasa tubuhnya jujur. Ia berusaha tenang, namun mata yang sedikit sembab mengungkapkan pergulatan batin. Ia menghela napas panjang. Adele, aku menghargai kamu sudah jujur. Ada hal-hal yang membuatku gelisah, tapi aku ingin kita hadapi bersama. Aku mencintaimu dan tak ingin apapun merusakkan itu. Pembicaraan itu menjadi titik penting. Adele tidak lagi memilih diam. Ia memilih dialog. Mereka berbicara lama, bukan sekadar soal dugaan, melainkan tentang batas, tentang bagaimana menjaga rumah sebagai tempat aman. Adele mengungkapkan rasa cemasnya. Raka memberi penjelasan siring lember. Kadang rekan kerja yang menelepon, dan beberapa hari terakhir, ia memang memilih menetap di rumah demi membantu ibunya. Kata-kata Raka tidak langsung menghapus kecurigaan, tapi ada nuansa yang lebih jujur. Ia bersedia membuka diri. Adele juga memutuskan untuk bicara pada ibunya. Namun cara yang dipilihnya berbeda. Bukan tuduhan, melainkan permintaan. Ma, aku butuh kejujuran. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan. Saat Adele mengucapkan itu, dadanya terasa berat karena takut kehilangan. Bahasa tubuhnya menunjukkan kekhawatiran. Tangan yang menekan ujung meja, mata yang berkokok-kakak tapi tegar. Anissa mendengar permintaan itu seperti bel yang membangunkan. Di dapur, ia menutup panci. Tangannya gemetar sebentar. Ia tahu, sekarang saatnya untuk memilih. Terus menutupi perasaan sendiri, atau jujur, demi keselamatan keluarga yang ia cintai. Malam itu, ketika semua tertidur, Anissa keluar ke teras dan memanggil Adele. Tubuhnya terlihat lebih kecil di bawah lampu penerangan jalan. Namun suaranya tegas ketika mulai berbicara. Ia mengakui kebingungan yang ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Bahwa ia mencari teman, ingin dihargai kembali, dan kadang merasa sendirian. Ia menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar batas. Ada tatapan dan kata-kata yang mungkin disalahartikan. Tapi ia tak pernah ingin menghancurkan pernikahan anaknya. Air matanya menetes, bukan karena mengemis, melainkan karena lega. Beban yang selama ini dipikul, kini diletakkan di atas meja. Bahasa tubuh Anissa penuh penyesalan dan kelegaan. Bahu yang turun, tangan yang meremas sapu tangan, suara yang bergetar. Percakapan itu panjang, berliku, dan tak selesai dalam satu malam. Namun ada perubahan nyata. Ruang di antara mereka mulai dirapikan lewat kata-kata. Mereka membuat aturan bersama, bukan hukuman, melainkan kesepakatan. Raka akan mencari tempat tinggal sementara sampai pernikahan untuk mengurangi tekanan. Anissa setuju untuk lebih terbuka dan aktif mencari kegiatan sosial yang sehat. Adele akan menjadi penghubung, hadir lebih aktif untuk menjaga keseimbangan. Keputusan itu tak membuat segalanya hilang. Ada momen-momen mundur, tatapan yang masih terlalu lama, godaan kecil dalam diri yang muncul sewaktu-waktu. Namun, kini ada komitmen. Mereka memilih bertanggung jawab sambil merawat bekas-bekas luka. Bahasa tubuh mereka berubah, dari yang menghindar menjadi yang lebih jujur. Bukan lewat sentuhan yang melampaui batas, tetapi lewat tindakan yang menunjukkan kepedulian. Menutup pintu lebih keras saat ada tamu, mengatur jadwal, berkumpul untuk saling bicara, tanpa menyisakan ruang untuk asumsi. Sebuah adegan sederhana, namun bermakna. Di pagi yang cerah setelah hujan, Adele, Anissa, dan Raka berdiri di teras sebelum beraktivitas. Matahari menyingkapkan kilau di tits-tits air yang tersisa di daun.
Mereka saling menatap sebentar, bukan untuk memeriksa, tetapi untuk saling menguatkan. Ada ketegangan yang tak sepenuhnya hilang, tetapi ada juga harapan bahwa melalui kejujuran dan batas-batas yang dipilih bersama, mereka bisa menjaga keluarga tetap utuh. Matahari pagi menembus kabut tipis di pekarangan, memantulkan kilau pada embun di daun sirih. Suara tukang sayur yang lewat, gonggongan anjing di kejauhan, dan deru motor yang lalu lalang menjadi latar yang akrab. Di dalam rumah, ritme kehidupan berjalan pelan, namun mantap, seperti orkestra kecil yang belajar kembali memainkan nada yang sama setelah jeda panjang. Setelah percakapan panjang dalam bab sipil, ada angin baru dalam rumah itu. Langkah-langkah yang lebih terencana, kesepakatan yang ditegakkan, dan usaha nyata untuk menata ulang keseimbangan. Namun seperti kain yang sudah pernah robek, bekasnya tak hilang seketika. Setiap kali kain itu digenggam, jahitan lama terasa. Bab 4 ini menyorot ujian-ujian kecil dari luar yang menguji kekuatan pilihan mereka dan bagaimana bahasa tubuh, suasana, serta kedekatan fisik yang terkendali menunjukkan chemistry yang teredamkan dengan cara yang aman dan manusiawi. Pagi itu Adele menerima kabar dari salah satu tetangga bahwa undangan pernikahannya akan selesai dicetak lebih cepat dari jadwal. Ia merasa lega, namun berita itu juga memicu lebih banyak aktivitas di rumah. Percakapan dengan catering, pengecekan dekorasi, dan kunjungan beberapa saudara yang akan membantu. Kunjungan-kunjungan itu terasa seperti pukulan ganda, menyenangkan karena menunjukkan perhatian, tetapi juga menimbulkan rasa canggung karena setiap gerak di rumah kini menjadi lebih terlihat orang. Tetangga mulai memperhatikan perubahan di rumah. Di pasar, ada bisik-bisik yang tak lagi bisa dihindari. Tidak semua bisik itu penuh niat jahat. Sebagian hanya heran melihat seorang ibu tunggal yang tampak lebih bersemangat, berjaga-jaga, dan lebih memperhatikan penampilan. Namun beberapa gosip mulai berputar, menempel di bibir orang-orang yang suka mengaitkan perubahan kecil dengan cerita-cerita besar. Suasana menjadi hangat oleh masakan dan tawa, tapi sesekali dingin ketika mata-mata tak terlihat menilai setiap langkah. Anissa merasakan dampaknya. Ia yang awalnya mencoba menemukan kembali dirinya lewat kegiatan kursus dan pertemanan, kini kerap merasa diawasi. Kadang ia menangkap bisikan ketika berjalan di pasar. Kadang ada jarak yang tiba-tiba terbentuk saat bertemu ibu-ibu arisan. Itu membuat dadanya sesak, bukan karena malu, tetapi karena ia takut tindakan baiknya disalah tafsirkan menjadi sesuatu yang lebih. Bahasa tubuhnya berubah. Ia berjalan sedikit lebih tegap, senyumnya menjadi lebih rapat saat berhadapan dengan orang asing, dan matanya sering menatap jauh ketika mendengar gosip. Ia tahu ia tak salah, tetapi manusiawi jika rasa malu ikut datang. Raka, yang kini menetap sementara di rumah kontrak, tak jauh dari rumah mertua, menerima berita gosip itu sebagai ujian lain. Ia melangkah ke pasar untuk membeli benang, lalu melihat tatapan yang berbeda dari pedagang yang dulu akrab. Ada rasa ingin membela, ingin menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun ia memilih bertindak dewasa, menatap tanpa emosi berlebih, menyapa sopan, dan bergegas pulang. Ia sadar bahwa reaksi yang berlebihan hanya akan menambah bahan omongan. Di tengah keributan luar itu, ada momen-momen lembut yang menguatkan mereka dari dalam. Suatu sore, ketika hujan turun lagi, Anissa kebetulan menyalakan radio lama di ruang tamu. Suara lagu lama mengalun, lirik-lirik tentang rumah dan waktu mengisi ruang. Adele yang sedang menyulam di pojok, mengambil kesempatan itu untuk mendekatkan diri pada ibunya. Ia menyodorkan secangkir teh hangat. Gerakannya tenang, ada kedekatan fisik yang aman ibu dan anak yang berbagi kehangatan. Bahu yang hampir bersentuhan, tawa kecil yang menghapus tegang. Raka yang memeriksa kain di meja jahit, menoleh dan tersenyum kecil melihat pemandangan itu. Senyum itu bukan senyum yang berlatar godaan, melainkan senyum yang penuh rasa lega. Melihat dua orang yang ia cintai saling menjaga. Bahasa tubuhnya melembut, bahu yang tegang sedikit turun, napasnya lebih panjang. Chemistry di antara mereka kini berbentuk keakraban yang direstorasi.
bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tali yang mengikat keluarga. Namun godaan tak selalu berasal dari dalam rumah. Suatu ketika, sahabat lama Anissa, Bu Ratna, datang berkunjung. Ia wanita yang ramah, berambut perak, dan selalu membawa makanan. Kehadirannya menyenangkan. Ia membawa cerita, nasihat, dan bumbu-bumbu masakan. Bu Ratna melihat perubahan pada Anissa dan memujinya dengan tulus. Itu memberi Anissa kekuatan moral. Bu Ratna adalah cermin yang memperlihatkan bahwa menjadi dirimu sendiri setelah kehilangan bukanlah kesalahan. Tetapi kehadiran Bu Ratna juga membuka percakapan yang menyoroti batas-batas yang pernah hampir dilanggar. Saat berbincang di teras, Bu Ratna berkata dengan bijak, "Setiap rumah punya garisnya sendiri, Ani. Menjaga garis itu bukan berarti menutup diri, tapi menghormati yang ada di dalamnya." Kata-kata itu seperti sapuan bening yang menyentuh hati Anissa. Bahasa tubuh Bu Ratna, tangan yang terbuka, pandangan yang lembut, memperkuat pesan itu. Anissa menyadari bahwa kebebasan untuk merasa hidup harus dipadukan dengan komitmen pada keluarga. Pesan itu mempertegas niatnya untuk menjaga kehormatan rumah. Di sisi lain, Raka mendapat tawaran pekerjaan menguntungkan dari seorang pelanggan lama yang sering memberi proyek jahitan dalam skala besar. Tawaran itu datang tepat waktu. Proyek semacam ini bisa membuatnya mandiri lebih cepat. Ia menimbang dengan cermat. Menerima berarti ia akan lebih sibuk dan punya alasan sah untuk tinggal jauh dari suasana rumah yang penuh tekanan gosip. Menolak berarti tetap dekat dan mencoba menyelesaikan segala masalah dari pusatnya. Ia memilih menerima. Keputusan itu menjadi salah satu cara konkret menegakkan batas menjauh secara fisik untuk menjaga integritas emosi. Bahasa tubuh Raka saat memberitahu Anissa dan Adel tampak ringan namun tegas. Sudut bibir yang menahan keraguan, sentuhan ringan di bahu Adel sebagai tanda penghiburan, dan tatapan yang berkata, "Aku serius dengan ini." Keputusan Raka disambut oleh campuran reaksi. Adel lega dan sedih sekaligus. Anissa bahagia melihat keinginan pria muda itu mandiri. Namun, ada juga rasa kehilangan karena rumah menjadi lebih sunyi. Namun ketiganya sepakat itu langkah terbaik. Mereka merencanakan kepindahan Raka secara rapi, tidak mendramatisir, hanya tindakan dewasa untuk menjaga keseimbangan. Pada hari Raka pindah, suasana di rumah terasa sepi setelah ia menutup pintu kamarnya untuk terakhir kali sebagai penghuni tetap. Mereka bertukar pelukan singkat ibu, anak, dan calon suami dengan bahasa tubuh yang meneguhkan, bukan merayakan keinginan. Sementara itu, gosip di lingkungan mulai mereda perlahan. Saat orang melihat Raka lebih sering tidak berada di rumah, ada yang bertanya-tanya. Namun tak ada lagi sudut cerita yang bisa diputar secara dramatis. Aktivitas Anissa yang lebih banyak di luar rumah, kursus, arisan, mengunjungi tetangga justru memperlihatkan bahwa ia menata hidup secara sehat. Tetangga yang tadinya bergosip kini melihatnya sebagai contoh ketegaran, bukan sebagai objek cerita sensasional. Ini adalah kemenangan kecil yang menegaskan pilihan hidup yang bijaksana. Di tengah lika-liku itu, chemistry yang muncul tetap terasa, tapi berubah bentuk. Dulu, chemistry terasa sebagai tarikan yang membahayakan. Kini ia lebih seperti resonansi halus antara mereka, saling menghormati, saling menguatkan, dan saling menjaga. Bahasa tubuh mereka lebih dipenuhi oleh gestur-gestur yang menenangkan, sentuhan di lengan untuk memberi semangat, tatapan hangat saat melewati lorong, bahu yang berbagi beban ketika lelah. Kedekatan fisik ada, namun ia terbatasi oleh batas-batas nyata, sentuhan yang sopan, pelukan yang hangat sebagai keluarga, dan jarak yang dipilih demi martabat bersama dengan adegan yang menenangkan suatu malam. Setelah hari yang penuh kegiatan, ketiganya duduk di ruang tamu dengan selimut tipis. Lampu temaram menyorot foto-foto lama di dinding gambar keluarga ketika Adel masih kecil. Momen-momen sederhana yang menjadi fondasi hubungan. Mereka tertawa kecil melihat foto-foto itu, lalu terdiam dengan perasaan hangat. Dalam keheningan, Anissa menatap kedua orang di depannya. Anak yang akan segera berumah tangga, dan pria yang memilih jalan mandiri demi kehormatan keluarga tanpa kata-kata berlebihan. Mereka berjanji pada satu hal. Rumah ini akan menjadi tempat yang aman, penuh rasa hormat, dan dijaga dari serita-serita
yang bisa merusak. Chemistry masih ada, tetapi kini ia menjadi bahan bakar untuk membangun, bukan untuk merusak. Dan ketika jendela rumah mereka membuka sedikit angin malam, sepertinya dunia di luar juga bersedia memberi mereka kesempatan kedua, sebuah lembaran untuk ditulis kembali dengan kebijaksanaan, keberanian, dan batas yang teguh. Minggu-minggu menjelang pernikahan bergerak seperti mesin jahit yang dipacu pelan, namun pasti, ritmis, penuh detail, dan tak boleh ada benang yang putus. Rumah kecil itu dipenuhi daftar tugas tamu yang harus diundang, menu yang harus diputuskan, sepatu yang perlu diperbaiki, dan kain yang harus disetrika. Aktivitas ini memberi ruang bagi ketiganya untuk saling berinteraksi dengan cara yang baru. Bukan karena kecerobohan atau godaan, melainkan karena tanggung jawab dan kebersamaan. Pagi hari selalu dimulai dari wangi kopi yang samar dan sayur yang ditumis. Adele sibuk merapikan yujing-yujing kain renda sambil sesekali mengoreksi tata letak undangan. Tangannya gesit, jari-jarinya mengenal tekstur kain, seakan-akan setiap lipatan punya suara sendiri. Anissa mengaduk sambal jeronya mentap. Ada kepuasan yang muncul dari melakukan hal-hal kecil untuk anaknya. Raka datang membawa beberapa pola jahit yang harus diselesaikan. Ia menaruh mesin jahit portable di sudut, lalu membantu menata kursi untuk tamu yang akan datang sore nanti. Chemistry di antara mereka terasa hangat, tetapi sekarang lebih dewasa, seperti sutra yang lembut namun tebal, tidak mudah robek. Bahasa tubuh yang dulu memicu cemas, kini berubah menjadi bahasa kerja. Tatapan yang saling mengangguk saat persiapan, tangan yang saling membantu mengangkat kotak dekorasi, punggung yang berhenti sejenak untuk memberi ruang pada yang lain melewati lorong sempit. Sentuhan-sentuhan itu aman, penuh maksud, praktis, namun tetap memancarkan rasa kepedulian yang nyata. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, datanglah rombongan kecil dari pihak keluarga. Ada sebuah tim yang bertugas memastikan semua dekorasi berjalan lancar. Mereka membawa bunga, pita, dan kardus besar berisi lampu kecil. Ruang tamu yang semula rapi jadi semarak oleh keriuhan. Anissa berdiri di tengah, mengarahkan penempatan vas bunga Sciolleola. Ia sedang mengatur panggung teater. Gerak tubuhnya percaya diri. Bahu yang dulu menegang kini rileks. Senyum di bibirnya tulus. Raka mendekap sebuah gulungan kain panjang, memutar-mutar ujungnya, kemudian menaruhnya di atas meja. Ikut membantu mengangkat vas bunga yang cukup berat. Tubuhnya bugar, lincah. Cara ia bekerja menunjukkan kebanggaan pada keterampilannya. Ia bertukar pandang dengan Adele. Kali ini bukan karena isyarat yang salah, melainkan untuk menyepakati harmonisasi warna. Adele membalas dengan senyum ringan mata yang berbinar, bukan karena rayuan, tetapi karena bahagia melihat rumahnya ramai orang yang mencintainya. Tamu-tamu yang datang memperpanjang kisah kecil di rumah itu, tawa, komentar, dan juga sedikit nasihat. Seorang bibi yang lebih tua menepuk bahu Anissa dan berkata, "Kamu cantik, Ani. Nanti hari-hari kau akan bersinar." Ucapan sederhana itu menumbuhkan rasa kebanggaan yang hangat. Bahasa tubuh Anissa menunjukkan relaksasi dagu yang terangkat sedikit, pandangan yang lembut. Ia merasakan penerimaan dari lingkungan, dan itu membuatnya semakin mantap pada pilihan hidup yang ia jalani sekarang. Namun bukan berarti semua lancar tanpa hambatan. Di antara tumpukan kain dan kardus, ada momen-momen kecil yang kembali menguji. Suatu malam, ketika mereka sedang melipat undangan, radio di sudut ruangan memutar lagu lama yang liris. Lagu itu membawa kenangan. Anissa menunduk sejenak, mata berkaca-kaca. Raka menaruh sebuah cangkir teh di mejanya dengan gerakan tenang, bukan sentuhan yang intim, tetapi aksi yang mengandung empati. Sentuhan itu diterima tanpa dramatis. Anissa menatapnya singkat, lalu tersenyum tipis sebagai tanda terima kasih. Momen itu memancarkan chemistry yang matang, kepedulian yang dihargai, pengakuan akan kelemahan, dan kesanggupan untuk saling menopang. Selain persiapan teknis, muncul juga percikan kecemasan lain yang lebih halus. Bagaimana mereka akan menata batas-batas emosional selepas pernikahan. Raka sering termenung memandangi foto-foto lama di dinding gambar sederhana. Adele kecil yang berlarian di halaman seolah
mengingatkan dirinya tentang tanggung jawab besar yang menantinya. Ia berbicara pada dirinya sendiri di bengkel. Aku harus menjadi suami yang baik, bukan sumber keretakan. Bahasa tubuhnya tegas, tangan yang mengepal sebentar, napas yang dihembuskan berat sebelum kembali bekerja. Di sebuah momen yang tenang, Adele mengajak keduanya berjalan-jalan sebentar ke pasar tradisional. Jalanan dipenuhi warna-warni buah, sayuran, dan kain. Di antara kerumunan, mereka tampak seperti tim kecil yang harmonis. Adele memilih bunga untuk meja. Anissa mencoba sejenak baju baru yang direkomendasikan pedagang. Dan Raka memperhatikan pola kain yang bisa ia jadikan referensi. Interaksi ini memperlihatkan chemistry yang sehat, saling memberi ruang, berbagi pendapat, dan saling tertawa. Namun setiap cerita yang matang juga punya pilihan yang harus diambil. Anissa mendapatkan tawaran kecil dari sebuah butik lokal untuk menjual beberapa hasil jahitannya. Tawaran ini bukan soal uang besar, melainkan pengakuan. Orang lain melihat keterampilannya dan ingin membagi karya itu. Ia merasa senang sekaligus cemas, apakah ini akan membuatnya lebih sering keluar sehingga rumah menjadi lebih sepi, atau apakah ini kesempatan untuk menegaskan identitas dirinya yang tak tergantung pada peran sebagai ibu saja. Pembicaraan soal itu di meja makan malam menjadi hangat. Adele menyatakan dukungan penuh. Matanya berbinar bangga melihat ibunya mendapatkan perhatian. Raka menawarkan bantuan teknis, membantu memotong pola dan memasarkan secara sederhana lewat kenalannya. Ada kelegaan yang menular. Bahasa tubuh mereka meneguhkan komitmen. Tangan yang saling menepuk punggung, anggukan yang hangat, dan tawa kecil yang memperkecil jarak antar hati, bukan yang membuatnya retak. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang masih mengamatinya dari kejauhan. Seorang tetangga yang iri sempat menyebarkan kabar kecil bahwa Anissa kini sibuk dan terlalu bergaul. Namun kabar itu cepat tenggelam ketika orang melihat sendiri bukti kerja keras dan kebaikan Anissa. Suara-suara miring tak lagi punya pijakan ketika kenyataan menunjukkan integritas. Suasana berubah tenang. Malam sebelum acara kecil pranikah, semua tertidur lebih awal. Di ruang tamu, ada kekitmatan yang berbeda, lampu temaram, kain-kain yang sudah tersusun rapi, dan aroma dupa kecil yang dibakar ibadah ringan sebagai tanda syukur. Adele menatap kedua orang yang menjadi pusat dunianya, ibunya yang tegar, dan pria yang memilih menjadi tanggung jawab demi kehormatan keluarga. Mata mereka bertemu dalam keheningan, sebuah pergantian kata yang tak perlu diucapkan. Chemistry yang ada kini terasa lebih sebagai jalinan aman, benang-benang yang dijahit rapi untuk menahan segala kemungkinan. Keintiman di antara mereka bukanlah tentang melanggengkan godaan, melainkan tentang perwujudan kasih sayang yang bertanggung jawab. Dalam keheningan malam itu, mereka masing-masing berdoa tentang hari esok, agar pernikahan berjalan lancar, agar hidup tetap harmonis, dan agar setiap langkah yang diambil selalu mengedepankan rasa hormat dan kasih. Ini menutup dengan harapan, bukan harapan naif yang menutup mata pada kemungkinan konflik, tetapi harapan kuat yang lahir dari kerja bersama. Mereka sadar bahwa jalan masih panjang, masih ada godaan, gosip, dan ujian-ujian kecil. Namun kali ini mereka menyongsongnya dengan kesiapan hati yang lebih tegas, bahasa tubuh yang lebih bijak, dan chemistry yang diolah menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Pada pagi hari berikutnya, ketika matahari menembus tirai, hari-hari baru menanti dijahit perlahan, rapi, dan penuh kehati-hatian. Beberapa hari menjelang hari pernikahan, ritme rumah berubah lagi. Sibuknya persiapan berpadu dengan ketegangan yang berdenyut pelan. Udara pagi terasa lebih tajam, seperti memberi isyarat bahwa waktu hampir sampai pada titik puncak. Di setiap sudut rumah, ada aktivitas bunga yang dipasang, kursi yang disusun, dan suara orang-orang yang datang membantu. Namun di balik hingar-bingar itu, ada ujian-ujian kecil yang menuntut keteguhan hati tiap-tiap penghuni rumah. Pagi itu, Adele bangun lebih awal. Ia membuka jendela kamar dan menarik napas panjang, menikmati udara yang bersih. Di dapur, terdengar suara panci dikocok, dan aroma masakan menguar, tanda
bahwa hari akan panjang. Anissa menyambut pagi dengan tenang. Wajahnya tampak lebih matang, penuh keyakinan. Gerak tubuhnya rapi, menaruh piring dengan cekatan, mengangkat panci, menepuk punggung kecil Adele saat lewat gestur ibu yang penuh kasih, bukan menggoda. Namun di mata Anissa ada kilau yang berbeda. Kebahagiaan bercampur rasa tegang menyambut hari besar anaknya. Raka yang sedang memasukkan bahan-bahan jahitan ke dalam tasnya, datang ke dapur, sebentar antak membontu, dan sekaligus memastikan semua tertata. Ia terlihat lebih tenang akhir-akhir ini. Proyek baru di tempat jahit membuat pikirannya lebih fokus pada masa depan. Saat ia mengambil gula, jari-jarinya hampir menyentuh lengan Anissa. Momen itu berlangsung sepersekian detik, tangan mereka hampir bersentuhan, lalu mundur tanpa kata. Kedua orang itu menunduk, menerima cangkir masing-masing, dan saling memberi senyum kecil, senyum yang berisi pengertian bahwa ada garis yang harus dijaga. Sepanjang hari, banyak tamu datang memberi bantuan. Ibu-ibu, tetangga membantu menata dekorasi. Sementara beberapa kerabat dari pihak Adele datang untuk mengamati persiapan terakhir. Kehadiran orang banyak membuat rumah terasa hidup, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial yang tak dapat dihindari. Tatapan, komentar kecil, dan saran yang kadang menyentuh area sensitif. Anissa menanggapi semua itu dengan tenang. Bahasa tubuhnya menunjukkan keteguhan bahu yang tegap, senyum yang hangat, dan gerakan tangan yang mantap saat memberi arahan. Di tengah keramaian, ada momen-momen personal yang menguji komitmen. Suatu sore, ketika malam mulai merangkak, Anissa dan Raka kebetulan berada di ruang tamu sendirian, sebentar untuk meletakkan beberapa bunga. Lampu sorot kecil menyoroti meja, membuat bayangan panjang menempel di lantai. Mereka saling bertukar pandang, kemudian mulai berbicara ringan tentang pola jahit, tentang warna kain yang cocok untuk selendang pengantin. Bahasa tubuh mereka lembut. Raka duduk di kursi, membungkuk sedikit saat menjelaskan. Anissa condong mendengar dengan mata yang fokus. Jarak kursi yang dekat membuat napas mereka terasa sioliola, hampir bersentuhan. Obrolan itu hangat dan sopan. Di benak keduanya ada perasaan yang kompleks, sebuah tarikan untuk merasa dekat, namun juga keinginan kuat untuk menjaga batas. Ketegangan meningkat sewaktu ada berita kecil dari luar. Seorang tetangga yang agak cerewet mulai menyebarkan desas-desus lagi. Bagaimana Anissa kini sering terlihat anggun, bagaimana Raka sering membantu di rumah. Kabar itu membuat Anissa merah padam sejenak ketika ia mendengarnya lewat bisik di pasar. Ia merasakan kedengkian yang mengusik, namun ia memilih menanggapi dengan tindakan yang lebih nyata. Menambahkan daftar nama untuk mengundang tetangga itu agar ia sendiri bisa melihat kenyataan, bukan gosip. Sikap itu menegaskan integritas Anissa, sekaligus mengurangi ruang untuk isu-isu tak perlu. Adele, yang merasakan gelisah namun percaya pada keputusan mereka, memutuskan untuk meningkatkan kehadirannya di rumah. Ia sering mampir di bengkel Raka untuk membantu memilih kancing atau berbicara tentang rencana bulan madu. Kehadiran Adele di antara mereka memberi keseimbangan, sebuah pengingat langsung akan ikatan pernikahan yang akan segera terjalin. Bahasa tubuh Adele menunjukkan kelembutan dan kewaspadaan. Tangan yang menepuk bahu Raka ketika memberi semangat, atau pelukan singkat pada ibunya ketika terlihat lelah. Gestur-gestur itu menegaskan rasa saling menghormati dan kedekatan yang sehat. Malam sebelum acara besar, keluarga kecil ini berkumpul untuk melakukan doa bersama dan mengucapkan terima kasih. Mereka duduk rapat di ruang keluarga. Lampu temaram memberi suasana khidmat. Anissa merangkul Adele sebentar dari belakang saat doa dipanjatkan, pelukan ibu pada anak yang penuh doa, bukan pelukan yang melampaui batas. Raka berdiri di samping, meletakkan tangan di punggung kursi, seolah memberi dukungan. Bahasa tubuh mereka menyatu dalam satu tema, perlindungan keluarga. Namun, ujian paling serius datang pada saat menjelang tengah malam. Setelah semuanya tampak tenang dan hanya suara jangkrik menemani, Anissa terbangun karena tak bisa tidur. Ia berjalan pelan menuju dapur untuk meneguk air. Di lorong ia bertemu Raka yang juga belum tidur. Ia sedang memeriksa ulang barang-barang di tasnya. Mereka berdua terdiam,
saling menatap. Lampu lorong remang menciptakan suasana yang intim bukan erotis, tetapi hening yang memungkinkan percakapan jujur. Raka, dengan sedikit suara yang bergetar, berkata, "Bu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah menjaga rumah ini, karena sudah mengizinkanku menjadi bagian dari keluarga." Nadanya tulus, geraknya sopan mengangguk sedikit, menunduk. Anissa menahan emosi, lalu membalas dengan suara tenang, "Kamu juga, Nak. Terima kasih karena sudah memilih jalan yang benar. Aku bangga melihatmu berusaha." Mereka berdiri cukup dekat, namun ada jarak yang jelas bahu mereka, tidak saling bersentuhan. Sentuhan paling dekat yang terjadi adalah ketika Raka memegang secangkir air untuk memberikan pada Anissa. Jari-jari mereka hampir bersentuhan, lalu terpisah. Kedua wajah memerah sebentar, lalu tersenyum canggung. Itu adalah momen yang menguji, namun juga menegaskan mereka memilih kendali. Adele yang tanpa direncanakan muncul dari kamar, menatap kedua orang itu. Ia menyaksikan adegan singkat, ibunya dan calon suaminya berdiri di lorong seperti dua orang yang saling menghormati satu sama lain. Melihat itu, Adele merasa lega. Ia mendekat, memeluk ibunya sebentar, kemudian menepuk lengan Raka sebagai tanda terima kasih. Bahasa tubuh Adele meneguhkan peran masing-masing. Ia ada di sana, bukan sebagai pengawas, melainkan sebagai pengikat keluarga. Kejadian lorong itu menjadi titik penegasan. Mereka sadar bahwa godaan mungkin datang kapan saja, dalam bentuk senyuman, gesekan tangan yang tak sengaja, atau kata-kata yang tak terkontrol. Namun komitmen yang telah mereka buat bukan hanya sekadar kata-kata. Ia teruji ketika suasana paling rawan sekalipun. Mereka memilih untuk saling berbicara secara terbuka dan tanpa malu tentang batas-batas yang harus dipertahankan. Pembicaraan itu bukan dingin, ia dipenuhi kehangatan dan penghormatan. Di pagi hari menjelang upacara kecil pranikah, seluruh keluarga berkumpul untuk sarapan. Suasana hangat memenuhi meja makan, piring-piring penuh, dan ada canda ringan tentang kesalahan tata letak undangan yang hampir membuat tamu tersesat. Raka mengambil piring, membersihkan remah-remah, sementara Anissa menatapnya dengan mata penuh arti, bukan mata yang mengundang, tetapi mata yang berisi rasa syukur dan penghargaan. Mereka bertukar senyum-senyum dewasa yang hanya dimiliki oleh mereka yang melalui badai bersama. Dengan adegan yang sederhana, namun kuat, mereka berdiri di depan cermin panjang di ruang tamu. Masing-masing memeriksa penampilan. Adele memperbaiki lipatan kerudungnya, Anissa menyusun jilbabnya, dan Raka merapikan kerah kemeja. Cermin itu memantulkan bukan hanya wajah, tetapi keputusan-keputusan yang telah mereka ambil tentang tanggung jawab, tentang harga diri, dan tentang bagaimana menjaga hubungan tanpa melukai satu sama lain. Mereka saling bertukar pandang, sekali lagi bukan untuk menguji, tetapi untuk memberi dukungan terakhir sebelum melangkah ke hari yang akan mengikat mereka dalam ikatan yang jelas. Chemistry di antara mereka kini berubah bentuk sepenuhnya, dari godaan yang mengusik menjadi penyokong yang menopang. Bahasa tubuh tetap menggoda dalam arti manusiawi, mata yang hangat, senyum yang tulus, sentuhan bahu sebagai penguat, tetapi selalu dibatasi oleh kehormatan dan empati. Bab ini mengukuhkan satu pesan, bahwa kasih sayang ketika diarahkan oleh tanggung jawab dan kejujuran bisa menjadi kekuatan penyembuh dan pelindung, bukan sesuatu yang akan menghancurkan ikatan. Malam menjelang pernikahan, rumah itu tampak damai. Di dalam hati mereka ada kecemasan kecil wajar sebelum babak baru, tetapi juga ketenangan yang lahir dari pilihan yang benar. Pagi esok akan datang dengan segala suka dukanya. Namun malam ini, dalam keheningan yang penuh pengertian, mereka tidur dengan rasa aman bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah memilih jalan yang menjaga martabat, cinta, dan keluarga. Matahari pagi menyelinap pelan lewat gorden putih, menyiram halaman dengan cahaya hangat seperti sapaan lembut. Suasana di rumah terasa berbeda. Getar yang biasa ada sebelum acara besar kini berubah menjadi tenang yang penuh arti. Semua yang tertata rapi, undangan, kursi, hiasan bunga, seolah menunggu satu napas bersama sebelum memulai babak baru.
Di balik semua itu, ada perasaan lega yang tumbuh pelan di hati ketiganya. Usaha panjang, batas-batas yang dijaga, dan keputusan yang dipilih bersama akhirnya menuntun mereka ke momen ini. Adele bangun dengan rasa campur aduk, haru, bahagia, sedikit gugup. Ia menatap cermin kecil di kamar, merapikan kerudung yang dipasangkan oleh sahabat karibnya. Tangan-tangannya cekatan, gerakannya penuh keyakinan, bahasa tubuhnya menunjukkan kebahagiaan yang tak berlebihan. Di luar kamar, terdengar gelak tawa ringan dari dapur. Anissa menyiapkan makanan ringan terakhir dengan gerakan yang telah terasah. Sementara Raka memastikan semua kebutuhan teknis untuk acara berjalan lancar. Mereka bergerak sebagai tim, bukan lagi sebagai dua orang yang diuji godaan, melainkan sebagai keluarga yang saling menopang. Kedatangan tamu dimulai. Kerabat dan tetangga berkumpul, membawa ucapan selamat dan harapan. Suasana ramah, percakapan berputar antara kenangan lama dan harapan masa depan. Bahkan mereka yang tadinya pernah berbisik-bisik, mulai ikut tersenyum, melihat keharmonisan yang nyata. Anissa yang menerima pujian, hanya menunduk rendah sambil tersenyum. Sikapnya sederhana, namun penuh wibawa. Bahasa tubuhnya sekarang tenang, bahu yang tegap, pandangan yang hangat, dan senyum yang terbuka tanpa rasa takut akan penilaian. Upacara kecil berlangsung hikmat. Adele dan Raka berdiri di hadapan orang-orang yang mereka sayangi. Mata mereka saling bertaut mata, yang memancarkan komitmen dan kejujuran. Saat ijab kabul diucapkan, seluruh rumah seolah menahan napas. Pernikahan itu bukan sekadar ritual formalitas. Ia menjadi penegasan nilai-nilai yang selama ini mereka rawat. Kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan. Ketika sumpah diucapkan, ada getar hangat di dalam dada para saksi. Seorang ibu yang bangga, seorang suami yang penuh tekad, dan seorang perempuan yang kini melepaskan satu fase hidupnya sambil memeluk masa depan anaknya. Selepas upacara, pesta kecil di ruang tamu dipenuhi tawa dan cerita. Makanan dihidangkan hangat, musik diputar perlahan, dan orang-orang saling bertukar kisah. Anissa tampak bersinar, bukan karena penampilan semata, tetapi karena kedamaian yang memancar dari wajahnya. Ia menerima tamu dengan penuh keramahan. Gerak tangannya lembut saat menyodorkan piring, tatapannya ramah saat menanyakan kabar. Bahasa tubuhnya memancarkan ketenangan dan harga diri hasil dari proses panjang yang dilaluinya. Raka, yang kini resmi menjadi suami Adele, sibuk membantu menyapa tamu, menjaga agar tak ada yang kekurangan, dan sesekali tertawa lepas. Ia bergerak penuh tanggung jawab. Cara ia menaruh gelas di meja menunjukkan penghormatan pada peran barunya. Ketika ia menatap Anissa, ada rasa terima kasih di matanya, bukan keinginan yang melanggar, tetapi penghargaan atas peran ibu yang telah merawat rumah hingga hari ini. Mereka bertukar lambaian hangat, sebuah komunikasi yang sederhana namun bermakna. Terima kasih, kita baik-baik saja. Di sela-sela acara, ada momen yang pribadi namun penuh makna. Adele mendekati ibunya, mengambil tangan Anissa, dan menggandengnya ke taman kecil di samping rumah. Di bawah naungan pohon yang daunnya berbisik ringan karena angin, Adele memeluk ibunya. Pelukan itu adalah pelukan seorang anak yang mengucapkan terima kasih untuk pengorbanan, cinta, dan semua yang telah diberikan. Bahasa tubuh Adele penuh kelembutan. Pipinya menempel di bahu ibunya sesaat, dan mereka berdua menangis kecil air mata yang membersihkan luka, lalu menguatkan hubungan. Raka bergabung, meletakkan tangan kanan di bahu kedua wanita itu sebagai tanda kesatuan baru. Tidak ada canggung, tidak ada hal yang tidak pantas, hanya pengakuan bahwa mereka kini terikat oleh tanggung jawab dan dukungan. Gestur itu sederhana, sentuhan di pundak, senyum kecil, dan tatapan yang berbicara lebih dari kata. Chemistry yang semula meresahkan, kini menjadi harmoni familiar, sebuah resonansi empati, bukan desakan hati yang melanggar batas. Seiring malam turun, pesta mereda menjadi pertemuan hangat. Lampu-lampu kecil digantungkan, memberi suasana yang intim, tanpa harus mendorong suasana menjadi tidak pantas. Mereka duduk bersama, bercakap ringan, mengenang masa kecil Adele, kisah lucu tentang mesin jahit Raka, dan bagaimana Anissa membesarkan anaknya.
dengan ketegaran. Nada percakapan santai, tawa yang mudah, dan kadang diam yang nyaman, semua itu terasa seperti penutup yang pas bagi proses panjang yang mereka jalani. Setelah tamu pulang, rumah terasa lebih hening. Kedamaian menyusup kembali seperti kain lembut yang merapikan semua kekusutan. Anissa duduk di kursi rotan, memandang foto-foto hari itu yang tersusun rapi di meja. Matanya berkaca, bukan karena kesedihan, melainkan rasa lega. Ia menyadari bahwa perjalanan yang menegangkan telah membuahkan hasil. Anaknya menikah, kehormatan keluarga terjaga, dan dirinya menemukan kembali wibawa serta ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Raka mengemasi beberapa barang kecilnya yang menjelang malam akan dipindahkan ke rumah barunya. Barang-barang yang menandai awal dari kemandirian yang direncanakannya. Bahasa tubuhnya tenang namun tegas. Ia memegang koper kecil dengan kedisiplinan yang menunjukkan komitmen barunya sebagai suami. Sebelum pergi, ia berdiri sejenak di ambang pintu kamar, menatap situasi rumah yang kini sudah berubah, dan mengucapkan terima kasih lagi kepada Anissa. Ucapan yang tulus, penuh penghargaan. Momen perpisahan bukanlah adegan dramatis. Ia sederhana, penuh kehormatan. Mereka bertiga saling berpamitan secara hangat. Pelukan singkat antara ibu dan menantu. Jabat tangan antara pria yang kini resmi menjadi kepala keluarga kecil, dan senyum yang menyampaikan doa untuk perjalanan baru. Tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan. Tidak ada godaan yang tersisa untuk diuji. Keputusan yang diambil sejak awal, kejujuran, batas, dan tindakan telah membuahkan hasil dalam bentuk ketenangan yang nyata. Di malam terakhir itu, Anissa menulis di sebuah buku kecil catatan harian yang selama beberapa bulan ia gunakan untuk menata pikiran. Ia menuliskan keluasan baru pada hidupnya, pengalaman yang membentuknya kembali, kesalahan yang hampir dibuat, dan kebijaksanaan yang ia pelajari. Di halaman terakhir ia menulis satu kalimat pendek namun bermakna. Hidup bisa disulam ulang dengan sabar, tanggung jawab, dan cinta yang benar. Ia menutup buku itu, mengambil sapu tangan, dan menatap foto keluarga di dinding dengan mata yang tenang. Cerita diakhiri dengan adegan pagi berikutnya. Rumah yang semula penuh kecemasan kini melambai pada hari baru. Adele dan suaminya memulai kehidupan bersama di rumah mereka sendiri. Anissa kembali ke rutinitas yang ia pilih, kursus menjahit untuk butik kecil, dan bergabung di kelompok pertemanan yang membuatnya merasa hidup. Raka bekerja keras membangun usaha, berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi suami yang baik. Ketiganya saling mendukung dalam peran masing-masing, menjaga batas-batas yang telah disepakati, dan menjaga rumah sebagai tempat aman. Bab terakhir ini menutup rangkaian yang awalnya penuh godaan dan keraguan, kemudian berubah menjadi pelajaran tentang tanggung jawab, komunikasi, dan penghormatan. Chemistry yang tercipta sepanjang cerita berubah bentuk dari tarikan yang berbahaya menjadi energi positif yang memperkuat hubungan keluarga. Bahasa tubuh yang menggoda kini berubah menjadi bahasa tubuh yang meneguhkan, pelukan yang menguatkan, tatapan yang menyiratkan dukungan, dan sentuhan sederhana yang menandai kasih sayang tanpa melampaui batas. Akhir cerita bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari hari-hari baru yang dijalani dengan penuh kebijaksanaan. Mereka belajar bahwa godaan bisa dihalau dengan kejujuran, dan hubungan yang sehat dibangun dari batas yang jelas serta tindakan yang konsisten. Rumah itu yang sempat diuji oleh bisik-bisik dan kegelisahan, kini kembali menjadi ruang hangat dan aman, tempat di mana setiap orang menemukan peran yang tepat, menjalani hari baru dengan damai, dan menenun masa depan dengan benong-benong integritas.